Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan bahasan terkait dengan pasal yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemarin kita menyajikan tentang rukun Islam. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Yang harus diketahui, yang harus dilaksanakan, yang harus dipahami, dan yang harus betul-betul diimani oleh seorang muslim. Terutama kalian sebagai mahasiswa ya pergerakan ya kan, pergerakan. Nah, lanjut, faslun, ada fasal tentang arkanul imani, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Sittatun, itu ada 6. Nah, apa yang harus kita yakini? Antu'mina billahi, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama harus kita pahami betul. Ya, jangan sampai kita itu mensekutukan, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang makhluk, ya kan? Kita ada, itu pasti ada yang mengadakan. Kita itu kadang-kadang kelihatan sombongnya. Ya, tapi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, apakah itu sakit, apakah itu stres, ya kan? Baru kita itu mengingat Tuhan, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Nah, kita harus yakin adanya Tuhan. Ya kan? Ini penting sekilas. Tapi kalau memang kalian itu tidak meyakini, itu juga akan menjadikan kemurtatan, kekafiran. Makanya ketika kita itu berpikir, tafakkur, makanya wala tafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah. Nah, kita jangan berpikir tentang Allah. Nanti itu ketika kita tidak siap, kita nanti terjadilah semacam semacam ada ndak, ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah mentok, jangan mandek. Beda ketika kita bicara, berpikir tentang tafakkaru fi khalqillah. Kita berpikir atau kita merenung tentang ciptaan Allah. Misalkan kita pergi ke laut, misalkan melihat pemandangan kekuasaan Allah di sana. Itu kita merenung, ternyata itu adalah kekuasaan Allah. Kita melihat sebuah pegunungan dan lain sebagainya, kita melihat di di daerah-daerah tertentu yang kiranya itu memandang kita itu menguatkan keimanan, itu lebih penting dibanding ketika kita sok-sokan, ya, ketika kita fikihnya tidak kuat, ya kan, ketauhidan kita tidak kuat, itu akan ada pembisik. Pembisik itu namanya setan, ya kan, iblis akan bisik kita, ya kan. Ketika kita sampai pada ada ndak ya Allah, ya, mandek. Cukup kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, istighfar. Kita bicara tentang khalqillah, tentang ciptaan Allah, ganti. Kok megah ya, kok luas ya dunia ini, ya. Itu saja. Nah, sehingga kita meningkatkan kualitas keimanan, tambah iman, tambah yakin bahwa Allah itu maha kuasa, ya kan. Nah, kemudian wa malaikatihi, iman kita kepada malaikat. Malaikat itu banyak sekali. Bahkan ketika kita itu wudhu saja, tetesan dari air wudhu itu menjadi malaikat.
ketika kita mau korban ya kan, kita korban, tetesan darahnya juga menjadi malaikat, saksi bahwa kalian tuh wudu, bahwa kalian tuh berkorban banyak sekali. Tapi yang kita imani 10 itu ya kan, 10 ya kan. Ya saya kira sampai sudah tahu semuanya terkait dengan apa namanya rukun atau malaikat, tugasnya apa ya kan, harus difahami itu. Kemudian wakutubihi, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah ya kan, yang wajib kita imani hanya 4, sebetulnya banyak sekali. Nah, warusulihi, dan rasul-rasul. Ada rasul itu apa rasul? Nah, rasul itu kalau nabi banyak, kalau rasul juga banyak, ya kan? Rasul juga banyak. Nah, tetapi rasul yang wajib diimani ada 25. Nah, rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Beda sama nabi. Kalau nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan untuk misalkan suruh sholat, dikasih untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya untuk dirinya sendiri. Tidak wajib menyebarkan ke umat. Tapi kalau rasul, dia wajib. Nah, ini rasul banyak ya kan, mulai miladun Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad itu beda, memiliki perbedaan dibanding rasul-rasul yang lain. Nabi Muhammad tadi kemarin saya sudah jelaskan bahwa diperintah untuk ya kan, diperintah mulai dari Nabi Adam sampai makhluk ya ila yaumil kiamah, umat-umatnya. Nah, ini sampai sekarang kita, walaupun kita belum tidak pernah berada di masa Nabi, kita tetap meyakini dan kita tetap mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, itu nikmatnya umat Nabi Muhammad. Orang ngerti Nabi ini tapi keimanannya lebih kuat. Nah, ini ganjarannya itu lebih. Kemudian wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Kita juga iman. Besok itu ada hari akhir, ada hari pembalasan. Itu yang menyebabkan kita itu harus berhati-hati mengevaluasi. Karena apa? Karena hari akhir itu di pembalasan, itu adalah pembalasan amal kita di dunia, ya kan? Kecil pun akan diganti, baik atau jelek pun akan ada gantinya. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Ya, kita harus mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini, mengisi dengan hal-hal yang baik, sehingga nanti di hari akhir, hari pembalasan, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Walaupun dalam konteks ketika kita nanti di hari akhir kita masuk neraka masuk surga, itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Fadl. Amal kalian itu berapa dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Sampean ya kan bisa melihat, itu nikmat yang luar biasa. Coba enggak bisa melihat, ya kan, dikasih berapa ratus juta pun ya pengen, enggak mau. Kalau dia enggak bisa melihat, misalkan dibeli, ya enggak mau, karena ini nikmat yang luar biasa. Bisa bernafas. Ya ketika kita mau nanti masuk surga, ya doa-doa kita. Yang terakhir adalah wal qadri khairihi wa syarrihi, yaitu qadar atau bahasanya itu kepastian
dipastikan itu sebelum kalian itu lahir, ya kan, masih dalam kandungan 4 bulan itu sudah di dipastikan atau ada kalian nanti akan seperti ini, rezekinya, usianya, ya kan, dan lain sebagainya, yang baik dan yang buruk. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada istilah kondok mubrom, ada istilah kondok mu'allaq. Kondok mubrom itu adalah kepastian yang wajib, misalkan harus ada, dan itu tidak bisa dipindah, tidak bisa dirubah. Misalkan seperti ini, hari ini ada seseorang itu ketabrak becak, misalkan tabrak becak. Nah, kalau istilah kondok mubrom itu ya orang itu akan ketabrak becak, tidak, walaupun dia menghindar apapun pasti akan ketabrak becak. Namanya kondok mubrom. Nah, maka dari itu sebelum kita melangkah ke situ, yang kedua dulu. Yang kedua adalah kondok mu'allaq. Kondok mu'allaq itu di sana dipastikan hari ini orang itu ketabrak becak, tapi bisa dirubah. Ya kan? Bisa dirubah. Dengan apa merubahnya? Dengan doa. Nah, ketika kita doa, ya Allah, ya kan, selamatkan diri hamba, selamatkan diri kami, selamatkan diri teman-teman kami. Nah, doa ini penting, ya kan? Setiap doa pasti akan diijabahi. Ingat-ingat ini, ya. Doa itu pasti akan diijabahi. Nah, ketika kondok mubrom terjadi, ya misalkan ya, kondok mubrom orang ini kena becak, ketabrak becak. Ketika kita berdoa, iya ketabrak becak, tetapi pelan. Misalkan ketabrak baru sampai kena selesai, kan tidak jatuh. Tapi kalau yang tadi ketika tidak doa, kena tapi kalian jatuh, saking bantere. Tapi kalau doa ya kena becak ngarepis tapi sidik kesenggol sidik, ya mungkin tidak kerasa tapi kena sidik, ya kan. Tapi kan itu mubrom, harus kena, tapi tidak apa-apa. Tapi sebelum kita doa bisa kena, kita bisa geledak, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang mu'allaq, ketika doa itu akan dirubah. Hari ini orang itu kena atau tertabrak becak. Ketika doa, delalah orang ini dirubah, yang asalnya dia itu ketabrak becak menjadi tidak ketabrak becak. Nah, ini namanya kondok mu'allaq, yang tergantung, bisa dirubah dengan doa. Makanya kalian itu sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa, ya paling tidak doa itu penting. Doa terus, ya kan? Doa tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi doa untuk orang lain. Kata malaikat, ketika kita mendoakan orang lain, malaikat itu akan mengiyakan, iya kamu juga seperti itu, iya kamu juga seperti itu. Artinya apa? Kita didoakan oleh malaikat seperti yang kita doakan kepada saudara-saudara kita. Nah, maka dari itu apapun yang terjadi, ketika sudah ada kepastian, misalkan ada apa-apa yang sudah terjadi, kita bisa legowo, kita bisa ikhlas, kita bisa ridho dengan kepastian itu. Tetapi ikhtiar ini penting. Jangan sampai nanti kalian jangan bicara seperti ini. Wah, ini takdir saya itu tidak bisa pintar, ya tidak bisa pintar. Nah, kemudian tidak mau belajar. Doa, ya kan? GG itu kondok mu'allaq. Kalau dirubah kan bisa pintar, ya kan? Ini, walah takdir saya itu miskin, ya miskin, ya kan? Takdirnya saya itu fakir, ya fakir. Jangan seperti itu. Kita ikhtiar untuk bekerja. Yang sakit juga seperti ikhtiar untuk sehat. Kalau sudah terjadi, nah ini baru kita bicara tentang qada qadar.
bicara tentang itu kepastian sudah dicatat di sananya, sehingga kita harus ikhlas, legowo dan lain sebagainya. Tapi jangan putus asa, kita merubah lagi, mengevaluasi lagi mengapa ya saya ya, sambil berdoa, sambil ikhtiar, ya kan, sambil melakukan. Kita kan diberi akal, ya kan. Misalkan kita kebut-kebutan, misalkan kebut-kebutan jalan ya, trek-trekan, wah nak, kalau sudah kepastian Gusti Allah ora bakal tiba, nah, ya kan, jangan seperti itu namanya apa, itu bukan kepastian tapi itu carpe diem kan. Nah, kepastian itu ketika kita sudah terjadi baru kita ternyata seperti ini, ternyata saya kok trek-trekan terus kemudian saya kok tersungkur misalkan. Nah, itu kan salah satu bentuk kepastian, dan tapi kemudian kita evaluasi lagi. Saya itu kalau di jalan ya harus berhati-hati, ya kan? Berhati-hati sambil berdoa. Walaupun sudah berhati-hati kok memang kita masih ada permasalahan, ya itu bukan wewenang kita. Tapi kalau sudah tidak berhati-hati dan lain sebagainya, nah itu ya nekat pengen seperti itu. Nah, sehingga sebagai seorang muslim harus memahami rukun Islam ada 6, harus dipahami betul. Jangan sampai kalian itu tidak meyakini keimanan terhadap 6 ini, ya kan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pasal tentang balik, tentang dewasa. Tadi sudah kita sampaikan. Ada yang pertama, sebelum kita belajar tentang dewasa balik, kita belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Nah, sekarang kita beralih pada tanda-tanda balik. Kalian itu sudah termasuk balik apa belum? Ya kan? Gimana toh caranya mengetahui anak itu sudah balik apa belum? Nah, faslun alamatul buluwi salasun. Alamat tanda-tanda balik atau dewasa salasun itu ada 3. Nah, yang pertama adalah tamamu khamsa asyrota sanatan, yaitu genap berusia 15 tahun. Ingat-ingat, 15 tahun. Jangan sampai nanti ada anak-anak yang sudah 16 tahun, 17 tahun. Saya itu belum dewasa, saya masih anak-anak. Ya, tidak bisa. Kalau sudah balik ini ketetapan hukum, ketetapan beban. Nah, fid dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah wal ikhtilamu fid dzakari wal unsa. Wal ikhtilamu itu adalah bermimpi atau mimpi keluar sperma, ya kan, mimpi keluar sperma, baik itu laki-laki maupun perempuan. Litis isinina, setelah usia 9 tahun. Misalkan ada anak laki-laki maupun perempuan sudah 9 tahun, dia bermimpi keluar sperma, itu dia sudah dianggap sebagai balik. Mimpi, diingat-ingat ya, mimpi keluar sperma itu adalah bisa saja keluar sperma, bisa saja hanya sekedar mimpi. Mimpi tidak harus keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini setelah 9 tahun. Jangan tanya seperti ini, kalau baru 6 tahun gimana? Ya enggak, itu setelah 9 tahun. Masa 6 tahun mikir kayak gitu kan. Kemudian ini
walaupun ini belum 15 ya. 15 itu gimana? 15 itu ketika dia itu belum pernah mimpi, ya kan? Belum pernah lain-lain, itu baru 15. 15 itu terakhir. Saya lanjutkan dulu. Wal haidu, dan haid, fil unsa, untuk perempuan, litis sinina, setelah umur 9 tahun. Kalau perempuan juga tambahan haid. Sekarang banyak ya anak-anak haidnya di usia-usia 9 tahun ya. SD kelas 5, kelas 6 itu sudah haid. Ya kan? Tapi ketika ada orang seperti ini, dia belum haid. Ya kan? Dia belum pernah mimpi keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dia sudah berumur 15 tahun, itu sudah balik. Tapi kalau dia itu sebelum 15, usia 9 tahun, 10 tahun, kok sudah mimpi atau sudah haid, itu ya mulai hari itu dia sudah ketetapan beban menjadi seorang balik. Sehingga ketika sholat ya diganjar, tidak melakukan sholat ya harus diseksa. Ini pembelajaran bagi kalian, bagi keluarga kalian, bagi adik-adik kalian. Terus diingatkan kalau dia itu sudah haid, sudah usia 15 tahun, minimal sudah ada ketetapan itu, didorong untuk melakukan hal-hal yang baik, ya artinya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, terutama dalam konteks sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya, yang menjadi salah satu beban atau tugas dari seseorang yang sudah balik itu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan terkait bab rukun iman dan tanda-tanda balik. Semoga ini menjadi kajian bersama, bermanfaat bagi kita bersama, terutama kita ya kan, terutama keluarga kita yang memang baru masuk dalam usia-usia balik, sehingga dia mampu memahami, saya itu sudah balik, saya harus siap-siap untuk menjalankan hal yang wajib diperintah dan harus meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.